kepada yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Pak Ali Maksun Atmo, Bapak diundang diterima Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam setengah 3 sore. Selamat pagi pemirsa Gepos TV. Selama ini kita mengetahui bantuan langsung tunai diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi belakangan kabarnya pedagang kaki lima dan warung pinggir jalan akan menerima hal tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimanakah proses sekaligus awalnya bantuan langsung tunai juga akan diberikan kepada pedagang kaki lima dan warung pinggir jalan, pagi ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, sekaligus juga Presiden Gumrembah Bakti Nusantara atau GBN, Dr. Ali Maksun Atmo Biomed. Selamat pagi Pak Ali Maksun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Pak? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik Mas Ade. Ya. Mas Ade sehat toh? Alhamdulillah sehat. Sudah divaksin belum? Alhamdulillah dosis kedua Pak. Ya, kalau divaksin insya Allah aman ya. Pak, mungkin pemirsa pengen tahu nih Pak, selama ini atau mungkin beberapa saat lagi kabarnya bantuan langsung tunai tidak hanya diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, tapi juga kabarnya kepada pedagang kaki lima, mungkin tukang bakso, tukang somai, tukang ketoprak, dan juga warung pinggir jalan. Nah, sebenarnya bisa diceritakan Pak, itu awalnya seperti apa dan prosesnya sampai hari ini seperti apa Pak? Jadi yang pertama kami sampaikan kepada pemirsa Gepos TV, salam sehat. Ya. Cerita atau soal bantuan langsung tunai dengan budget 1,2 triliun rupiah untuk 1 juta pedagang kaki lima dan warung di wilayah PPKM level 3 dan 4 ini sebenarnya pertama kali secara resmi disampaikan oleh Menko Perekonomian tanggal 8 September 2021. Kemudian testimoni pertama di Kota Medan dihadiri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda. Secara simbolis diberikan kepada PKL di pinggir jalan. Mas Ade, perihal BLT PKL ini saya juga sebagai Ketua Umum merasa kaget. Kenapa kagetnya Mas? Karena tahun 2020 itu ada program namanya Banpres Ultramikro. 2,4 juta per usaha mikro diberikan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan budget APBN 28,8 triliun rupiah. Dan tahun 2021 plafonnya diturunkan separuh jadi 1,2 juta rupiah untuk 12,8 juta usaha mikro dengan budget 14,4 triliun. Saya juga tidak paham apa latar belakangnya, kenapa mengambil sebuah diksi bantuan langsung tunai kepada pedagang kaki lima dan warung. Warung itu kan bisa warung kopi, warung nasi, gitu. Termasuk juga warung Tegal, gitu ya. Diksi inilah yang membuat saya semacam kaget, ada apa di balik ini semua. Oleh karena itu, di beberapa kesempatan saya sampaikan kepada pemerintah, saya tidak ingin melihat adanya penyalahgunaan BLT 1,2 triliun ini kepada 1 juta PKL dan warung. Saya tidak ingin melihat apa yang terjadi pada BPUM, Banpres Usaha Mikro, baik tahun 2020 dan 2021 yang banyak salah sasaran, tidak efektif, bahkan tidak mampu mendongkrak roda ekonomi rakyat, usaha mikro khususnya. Oleh karena itu, kemarin, hari Rabu tanggal 15 September 2021, saya juga terkaget-kaget lagi Mas Ade. Rabu jam 2:15 saya tiba-tiba dapat undangan melalui WA dari protokoler Presiden Republik Indonesia bahwa tanggal 15 September 2021 jam setengah 3 sore kita bersama yang lain diterima Presiden.
Undangannya isinya apa tuh? Undangannya adalah kepada yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Pak Ali Maksun Atmo. Bapak diundang, diterima Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 2:30 sore. Tanpa dikasih tahu topiknya apa, gitu ya. Kemudian kami hadir kemarin itu. Dan saya bersyukur ada 4 poin yang kami sampaikan. Yang pertama, saya mohon petunjuk Presiden atas penyaluran BLT 1,2 triliun kepada 1 juta PKL dan warung ini di luar BPUM. Jadi ini bukan bantuan Presiden ultramikro. Di luar itu, Pak Ade. Kami sebagai Ketua Umum APLI merasa bertanggung jawab karena ini menyebut nama pedagang kaki lima. Organisasi pimpin Asosiasi PKL Indonesia. Maka saya minta petunjuk Presiden. Kami merasa punya kepentingan untuk dilibatkan agar tepat sasaran tidak disalahgunakan. Karena ini berbeda dengan BPUM. Ini sangat simpel. Hanya butuh NIK, foto lapak usaha, surat izin usaha dari kelurahan. Dia bukan PNS, bukan TNI Polri, dan tidak pernah menerima BPUM. Nah, apakah PKL dan warung dulu itu nggak masuk dalam program BPUM? Padahal itu masuknya UMKM juga. Ini begini, program BPUM itu basis datanya adalah data yang ada di kementerian, Koperasi, di BPS, dan di dinas. Sama sekali organisasi pemangku Tidak kepentingan, termasuk Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ini, tidak dilibatkan walaupun kita sudah menuntut pemerintah. Oleh karena itu, BLT ini yang diumumkan oleh Menko Perekonomian, penyalurannya lewat TNI Polri dan pendataannya lewat Babinsa TNI dan Kamtimas Polri, saya merasa perlu untuk mendapatkan sebuah penjelasan kenapa harus melalui TNI Polri yang pertama. Yang kedua, bantuan ini tidak melalui rekening, Pak, tapi secara langsung. Makanya saya bilang tadi very simple. Dan saya kemarin sampaikan kepada Presiden bahwa kalau ini tepat sasaran, 1 juta pedagang kaki lima dan warung dapat 1,2 juta, ini bisa menjadi nafas baru atau adrenalin baru untuk menambah modal sehingga usaha mereka berputar kembali. Walaupun Mas Ade, hari ini fakta di lapangan, kawan-kawan PKL dan warung ini omsetnya jatuh sampai 50% walaupun buka, karena problem dasarnya di samping hambatan ekonomi, karena keterbatasan kebijakan krisis kesehatan, rakyat semakin turun daya belinya. Walaupun kita buka, tetap pembelinya sangat kecil sekali. Jadi kemarin Presiden menyampaikan secara tegas dan jelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dilibatkan dalam penyaluran BLT, dan minggu depan diluncurkan oleh Presiden secara resmi. Pak Jokowi menyampaikan bahwa Ketua APRI akan turut serta dalam peluncuran itu, dan data yang harus dipakai adalah data pedagang kaki lima, bukan data yang ada di Kemenkop, di dinas atau di BPS. Untuk itu saya sudah melakukan serangkaian Zoom meeting kepada teman-teman di seluruh tanah air, tapi tetap saya bilang kepada semua ketua DPW se-Indonesia, silakan dan saya perintah kalian untuk mengkolek data PKL dan warung yang ada di daerah kabupaten kota masing-masing sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, namun tidak boleh menjanjikan pasti dapat. Karena ini ranahnya pemerintah. Artinya nanti kalau memang pemerintah melalui Kemenkop atau melalui yang lain memberikan plafon kepada APLI, misalkan dari 1 juta sekian yang ditangani APLI, itu yang akan kami jalankan. Kami tidak akan ngerpo-ngerpo minta jatah, tapi kalau dikasih amanah untuk menyalurkan, kami salurkan, Mas Adi. Namun kalau tidak representatif, karena kami ini ada 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, dan anggota PKL ini kan 25 juta. Katakanlah nggak proporsional dari sisi persentase dari 1 juta itu, tentunya kami lebih baik tidak turut serta menyalurkan daripada menimbulkan persoalan di internal. Begitu.
Begitu, Mas Ade. Tadi Mas Aldi kan bilang itu dengan tunai itu simple gitu kan. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran potongan? Soalnya kan kalau rekening itu kan langsung kan hubungan sama bank, dan itu apa ya, kekhawatiran potongan itu akan tidak terjadi ketimbang dikasih langsung orang langsung gitu kan. Mungkin si petugasnya gimana? Ini gimana? Begini, keyakinannya? dalam sebuah pengawasan kebijakan, semakin banyak yang terlibat di dalamnya, itu akan semakin efektif, tepat sasaran, akan semakin cepat, dan mengurangi atau mengeliminasi kemungkinan penyalahgunaan. Saya kemarin ditanya sama beberapa kawan jurnalis, bagaimana pandangan Pak Dokter keterlibatan TNI Polri. Saya tidak mempersoalkan, asal TNI Polri ini bersama-sama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dan kekuatan elemen atau organisasi yang mengayomi PKL dan warung ini bersama-sama untuk menjadi pengawas, mendampingi PKL dan warung untuk mendapatkan dana ini. Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran API di Indonesia, saya tidak mau ada penyalahgunaan. Bahkan sudah saya sampaikan, kalau ada penyalahgunaan, Ketua Umum akan mengambil tindakan tegas, bahkan tidak segan-segan melakukan pemecatan. Karena begini Pak Ade, 1 tahun 7 bulan pandemi COVID dengan kebijakan pemerintah PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 1 dan sampai level 4 ini sudah menggulung tikarkan 70% UMKM dan informal di seluruh tanah air. Dari 64 juta itu tinggal 30% yang masih hidup. Dan itu pun nafasnya Senin Kemis. Yang kedua, mereka ini untuk kebutuhan makan sehari-hari saja sudah harus jual aset, pinjam ke sana kemari. Saya selalu menyampaikan pemerintah harus mengambil langkah cepat dan efektif agar ambruknya UMKM ini tidak menjadi ancaman meluasnya kemiskinan, meluasnya ancaman kelaparan yang masif dan massal, dan itu resiko dan ongkosnya terlalu besar bagi NKRI. Siapapun tidak akan pernah bisa mencegah tatkala rakyat perutnya lapar secara masif dan massal, akan terjadi gejolak sosial dan pada ujungnya sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, apa yang dimaksud Pak Ade tadi, penyampaian secara manual seperti BLT ini, tatkala itu melibatkan APLI, melibatkan organisasi yang memayungi warung Tegal misalkan, bersama TNI, bersama dinas, bersama pemerintah kabupaten kota, saya kira ini akan jauh lebih transparan dibandingkan melalui rekening. Karena melalui rekening ini banyak temuan-temuan di lapangan, nggak daftar langsung masuk rekening sendiri Pak Ade. Bahkan yang tidak punya usaha pun dapat. Kemarin waktu ketemu Presiden, ada pertanyaan dari salah satu yang hadir, menyampaikan bahwa Pak Presiden, BPUM itu ada yang tidak mengusulkan tapi masuk rekening. Jawaban Presiden sangat tegas. Penyaluran BPUM itu adalah kondisi force majeure. Harus cepat sampai ke rakyat supaya ekonomi tidak terlalu ambruk, bahasa beliau. Makanya dia mengambil data yang sudah ada. Kalau ngambil datanya seperti hari ini BLT, itu kan butuh waktu tuh. Sedang ekonomi ambruk begitu. Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah melalui rekening berbasis data yang ada di kementerian maupun di BPS, itu resikonya untuk tidak sampai ke tangan rakyat atau yang tangan yang berhak, itu jauh lebih besar. Karena nggak ada yang ngawasi. Pak Ade kan wartawan di Kemapos ini. Nggak bisa kita ngakses siapa 12,8 juta UMKM yang dapat BPUM 2020, 2021. Makhluknya di mana? Kita nggak bisa ngakses itu. Tapi kalau ini nanti BLT untuk 1 juta PKL dan warung ini ada keterlibatan APLI dan organisasi yang lain termasuk TNI Polri, saya kira ya saling mengawasi begitu ya. Artinya ada sebuah kejadian
dalam kasus hukum katakanlah begitu Pak Ade, kalau saksi dan bukti hukumnya banyak pasti lebih valid dibandingkan yang saksi dan bukti hukumnya cuma 1 atau 2 begitu. Itu yang saya maksud Pak Ade. Mas Ali tadi kan menyebutkan ada 4 poin yang disampaikan ke Presiden. Ya. Tapi Mas Ali belum menyebutkan apa respon Presiden terhadap apa yang Mas Ali sampaikan. Terus mungkin ada semacam arahan dari Presiden untuk menanggapi 4 poin itu. Yang pertama, jujur saya katakan saya kemarin was-was bahwa pertemuan dengan Presiden itu akan hambar dan tidak ada hasilnya. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena Pak Pramono Anung sebagai moderator, Presiden didampingi Menko Pak Teten, menyampaikan bahwa ini yang diundang adalah 19 pimpinan organisasi UMKM. Tapi karena waktunya terbatas, hanya memberi kesempatan 4 orang. Karena waktunya terbatas dan supaya adil, Pak Pramono bilang yang menetapkan siapa 4 orang saya, begitu ya. Kemudian terpilihlah 4 orang itu. Siapa aja tuh Mas? Itu Pak Ferry Yuliantono, mewakili Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Kemudian Bu Ana Sianturi, mewakili Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Selatan. Kemudian Ibu Sugih, mewakili Perhimpunan Pengusaha Netizen Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang terakhir Pak Slamet Riyadi, beliau Ketua Paguyuban Binaan UMKM DKI Jakarta. Saya jujur was-was di sini bukan karena saya nggak dikasih kesempatan, tapi saya hadir itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya putuskan hadir memenuhi undangan Presiden itu, saya putuskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, diundang Presiden, saya hadir untuk kemanfaatan bagi rakyat, bangsa dan negeri ini. Nah, di detik-detik akhir Pak Jokowi sempat menyinggung soal BLT PKL. Akhirnya saya ngacung Pak, semacam memaksakan kehendak minta dikasih waktu, gitu ya. Ngomong 4 poin itu. Ya, akhirnya saya dikasih kesempatan last minute Pak Ade. Pak Pramono pesen, Pak Dokter duduk di situ saja, tidak usah ke depan, singkat dan padat. Akhirnya saya sampaikan 4 poin. Yang pertama, Pak Presiden, kami mohon arahan terhadap penyaluran anggaran 1,2 triliun untuk BLT 1 juta PKL dan warung di luar BPUM. Kami sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia merasa memiliki kepentingan terlibat untuk penyaluran ini. Dan itu langsung dijawab oleh Presiden, APRI dilibatkan, nanti Ketua Umum diundang, dan datanya pakai data PKL. Kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwa hambatan ekonomi, UMKM dan informal di tanah air ini ada 3 hal. Yang pertama soal pinjaman di lembaga perbankan. Karena usahanya nggak berjalan dengan baik, ambruk, dia nggak bisa nyicil utang. Saya minta kepada Presiden untuk memberlakukan kembali kebijakan tahun 2020, restrukturisasi, relaksasi pinjaman UMKM informal di lembaga perbankan. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan persoalan leasing kendaraan roda 2 dan 4 UMKM dan informal. Dan ini pun dijawab dengan tegas oleh Presiden. Bahwa rapat kabinet sudah memutuskan relaksasi, restrukturisasi pinjaman UMKM dan informal dan leasing itu diperpanjang sampai 2023. Namun Pak Jokowi juga menyampaikan nunggu keputusan dari OJK Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir Pak Ade, saya sampaikan kepada Presiden, selama pandemi ini kawan-kawan UMKM sebagian besar kreditnya macet. Sehingga kena BI checking atau slik OJK. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden mengambil kebijakan khusus pemutihan BI checking agar kawan-kawan yang hari ini modalnya sudah habis terkikis untuk makan itu bisa mengakses
KUR, kredit usaha rakyat yang plafonnya 253 triliun, bisa mengakses kredit ultramikro Indonesia, juga bisa mengakses kredit PNM Mekar. Tanpa ada pemutihan BI checking, 253 triliun termasuk yang PNP Mekar, ultramikro itu retorika pemerintah. Karena kawan-kawan lebih dari 80% BI checkingnya terhambat secara administratif. Nah, saya tidak menduga Pak Ade, mohon maaf nih. Di luar dugaan saya, Pak Jokowi menjawab dengan sangat tegas dan serius. Khusus terkait dengan pemutihan BI checking ini, Presiden akan segera menerbitkan Perpu. Saya tidak pakai undang-undang, karena kalau undang-undang jalurnya terlalu lama melalui DPR. Namun kita diminta bersabar sedikit, karena masih ada tarik-menarik terkait dengan terbitnya Perpu. Hari ini tadi saya diundang Zoom meeting dengan Kementerian Sekretaris Kabinet Republik Indonesia untuk menjelaskan secara detail 4 poin yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah itu sudah kami sampaikan. Kita nunggu apakah pernyataan Presiden ini menjadi sebuah realitas atau cuma lip service atau retorika belaka. Itu yang akan saya tunggu. Kami juga sudah dikontak sama Menteri Koperasi. Minggu depan ada pertemuan terkait persiapan peluncuran BLT itu. Kami cuma satu aja Pak Ade, soal BLT ya. Tatkala APLI dikasih plafon, akan kami jalankan dengan benar dan baik. Tapi tatkala tidak dikasih plafon, kami juga ikhlas tidak menuntut apapun kepada pemerintah. Cuman kami sampaikan aja ke publik bahwa ini pakai diksi pedagang kaki lima, namun APLI tidak dilibatkan, begitu aja. Artinya apa? Kami juga tidak ngerpo-ngerpo kepada pemerintah. Karena sebenarnya perputaran roda ekonomi PKL, warung Tegal, UMKM, dan ojol, dan kawan-kawan yang lain ini merupakan amanat penderitaan rakyat yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu adalah tanggung jawabnya pemerintah Republik Indonesia. APLI terus mendampingi dari hulu sampai hilir, pedagang kaki lima, warung nasi, warung kopi, warung kelontong, ya, di seluruh tanah air agar dia bisa bangkit. Sebenarnya yang tadi dibicarakan Bapak merupakan sebenarnya suatu hasil kesepakatan nggak sih antara pertemuan APLI sama Presiden? Salah satunya tadi tentang penyaluran akan lewat APLI, terus BI checking akan mau dihapuskan dan akan kreditnya akan diperpanjang sampai 2003. Itu merupakan hasil kesepakatan atau masih tadi harus menunggu entah perpunya, atau memang itu sudah bisa dijamin ininya nanti pelaksanaannya ke depan, atau itu hanya masih belum dikatakan suatu kesepakatan? Jadi begini, itu juga nggak bisa disebut kesepakatan atau sebuah keputusan, karena memang ini forum Presiden ngundang pimpinan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Paguyuban. Artinya apa? Kami diundang, ada kesempatan kami sampaikan persoalan problem. 4 poin itu Pak Ade, kalau BLT itu treatment yang caritas. Hari ini dikasih, kalau PKL dan warung digunakan nama modal, rodanya berputar. Tapi yang 3 ini hal yang sangat mendasar yang menjadi hambatan ekonomi dan hambatan usaha PKL dan warung, serta UMKM yang lain. Tatkala pemerintah menyampaikan ada KUR 253 triliun rupiah dengan bunga 3%, ini bisa saja katakan just retorika belaka tatkala tidak ada pemutihan BI checking. Karena faktanya lebih dari 80% UMKM dan ojol itu selama pandemi tidak mampu membayar nyicil utang. Artinya kena BI checking atau slik OJK. Oleh karenanya 3 hal ini, BI checking, leasing, sewa pinjaman di lembaga perbankan,
ini kalau Presiden Jokowi kemudian betul-betul mewujudkannya di lapangan dan itu dinikmati rakyat, saya hakul yakin ekonomi rakyat akan segera bergerak seiring perubahan status COVID-19 dari pandemi ke endemi. Tapi kalau ini hanya just retorika pemerintah dan pelaksanaannya seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak tepat sasaran, banyak penyalahgunaan, bahkan, mohon maaf nih, BPUM itu Pak Ade, salah satu persyaratannya adalah tidak memiliki pinjaman kredit usaha rakyat. Tapi faktanya di lapangan banyak yang dapat. Gitu? Kalau itu yang terjadi, maka ambruknya ekonomi rakyat masih butuh waktu yang cukup panjang. Begitu. Tadi Mas Ali bilang kalau nggak salah jumlah anggota APLI ada 25 juta ya? Ya. Menurut Mas Ali, apakah 25 juta itu layak dan memang harus dikasih, atau mungkin Mas sendiri secara internal akan bikin kriteria sendiri dari 25 juta itu yang pantas berapa dan harus seperti apa nanti mereka-mereka yang dapat? Jadi begini, UMKM di Republik ini ada 64,5 juta. Berdasarkan peraturan Menkop yang terbaru, jumlah usaha mikro kita ini ada 63,9 juta. 99% dari total unit usaha yang ada di Republik. Artinya, mereka ini menjadi gantungan hidup ratusan juta penduduk kita. Di antara 64,5 juta ini ada 25 juta pedagang kaki lima berbasis kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat. Ada kriteria-kriteria Pak Ade. Ada pedagang kaki lima di kawasan pasar tradisional, di pusat pembelanjaan, di kawasan wisata, di pemukiman. Ada yang mobile PKL, gerobak, kuliner, asongan, termasuk teman-teman yang jual kopi pakai sepeda pancal, ya. Tentunya APLI akan mengusulkan kepada pemerintah, penerima BLT ini adalah yang betul-betul PKL yang berada pada level super mikro. Ukurannya apa? Ukurannya adalah mereka hanya butuh modal tidak lebih dari 5 juta. Seperti PKL kopi keliling, PKL gerobak, PKL asongan, warung kelontong, warung kopi, warung nasi. Itu kan kecil, Pak. Tapi kalau pedagang kaki lima yang ada di pasar tradisional, di pusat perbelanjaan, pusat wisata, itu kan sudah masuk kriteria mikro dan kecil. Tentunya bukan itu yang kita usulkan. Jadi ada seleksi, kita utamakan kepada pedagang kaki lima yang masuk kategori di bawah mikro atau super mikro, begitu, Pak Ade. Karena jumlah 1 juta itu kecil, Pak. Dan kita tidak merasa itu semua menjadi plafon untuk asosiasi. Karena kan sejak awal pemerintah menyampaikan melibatkan TNI Polri. Tentunya mereka sudah bekerja hari ini. Karena sudah lebih lama mendapatkan mandat, kan begitu. Ini juga ada warung Tegal, warung Padang yang diundang kemarin. Tentunya mereka juga punya anggota, dan kami berharap itu juga bisa menyalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Ada asosiasi warteg juga ya? Iya, ada Kowantara, ya kan? Ada Iwadin, Ikatan Warung Padang Indonesia. Itu masuk ke APLI atau terpisah itu? Jadi begini, asosiasi pedagang kaki lima itu kan keanggotaannya terbuka. Secara personal seluruh pedagang kaki lima dan paguyuban, termasuk paguyuban seafood, pecel lele Brebes, paguyuban ketoprak Brebes, paguyuban pecel lele soto Lamongan, dan paguyuban-paguyuban yang lain itu secara otomatis menjadi bagian keanggotaan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Oleh karena itu saya sudah komunikasi dengan banyak paguyuban. Ketua Umum APLI sudah memutuskan menerbitkan surat perintah Ketua Umum perihal membantu pemerintah penyaluran BLT 1,2 triliun ke 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia. Kepada siapa? Satu, kepada DPW APLI Provinsi, DPD APLI Kabupaten Kota, dan
pimpinan paguyuban pedagang kaki lima sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi nanti perintah itu juga jatuh kepada Ketua PPKB, Paguyuban Pecel Lele Seafood Brebes, Paguyuban Ketoprak Brebes, Paguyuban Pecel Lele Soto Lamongan, Sate Ayam Madura dan sebagainya. Itu semua akan kita libatkan dalam penyaluran BLT ini. Mas Ali, ini belum kejawab dari 25 juta itu kira-kira Mas Ali berharapnya dapat semua atau mungkin setengah aja udah alhamdulillah atau seberapa atau gimana Mas? Ada kayak gitu gak Mas dalam benak Mas Ali? Begini, plafonnya kan 1 juta ini untuk PKL dan warung. Makanya tadi saya bilang ini diksi yang diambil pemerintah ini unik gitu. Yang diambil diksinya adalah PKL dan warung. Karena plafon dari pemerintah ini hanya 1 juta, maka dari 25 juta anggota kami ini akan kami peres Pak Ade. Kami peres dan yang kami usulkan adalah yang punya skala di bawah mikro, super mikro. Seperti saya katakan tadi, gerobak, asongan, warung kelontong, warung kopi, warung nasi, termasuk kopi keliling. Ya. Berapa itu jumlahnya itu? Itu mayoritas Pak. Ada 5 sampai 6 juta. Namun kami juga menyadari, dan ini sudah saya sampaikan ke seluruh Indonesia, dalam 1-2 hari ini sudah saya lakukan Zoom meeting. Saya perintah mengkolek data, menyiapkan persyaratan administrasi. Tapi kawan-kawan tidak boleh menjanjikan yang diusulkan itu pasti dapat. Karena saya memahami satu, ini ranah kebijakan dan penetapannya oleh pemerintah. Yang kedua, keterlibatan teman-teman yang lain juga ada. Walaupun Presiden memang menyebut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Artinya kawan-kawan Kawantara, komunitas Warung Tegal juga punya hak menyalurkan. Dan paguyuban-paguyuban yang lain. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah trigger hal yang tidak kita harapkan. Gitu Pak Ade. Masalah ini kan saya mungkin termasuk beberapa teman tadinya tidak menyangka akan dapat BLT kan, Coach Apli, yang karena udah termasuk dianggap udah masuk yang BUP UMN ini. Nah, Mas Ali ngelihat sendiri ini sebenarnya sampai hari ini Apli ini suara sampai mana sih? Kok tiba-tiba bisa naik ke angkat gitu, maksudnya tiba-tiba terpikirkan gitu kan, hingga bisa diundang ke istana. Nah, Mas Ali sendiri gimana nih melihatnya? Apakah memang ini Apli ini sudah mulai diperhitungkan di kancah nasional, atau waktu itu sudah tapi belum sudah terdengar tapi belum ini, baru kali ini ada momen tertentu hingga Apli bisa disambut di istana nih? Yang pertama tanggal 25 Maret 2020, tatkala pandemi COVID dinyatakan bencana nasional non-alam, saya diundang salah satu televisi swasta, acara yang cukup besar. Waktu itu saya sama Mensos, sama Mentan, sama Sesmenko Perekonomian, sama Bulog, sama Ketua Umum Asprindo, kemudian Managing Director Gojek dan sebagainya. Di situ saya sampaikan, hari ini adalah momentum Presiden Jokowi untuk mengayomi, melindungi rakyat. Dari sisi keselamatan jiwa, dari sisi geraknya roda ekonomi dan perut rakyat. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan di situ sudah saya usulkan Pak Ade, harus ada restrukturisasi dan relaksasi pinjaman UMKM informal, leasing, termasuk persoalan BI checking kepada pemerintah. Dan saya bersyukur itu menjadi landasan pemerintah dalam melakukan stimulus pemulihan ekonomi nasional. Kemudian saya juga mengusulkan perluasan bantuan sosial sembako. Mohon maaf, waktu itu Mensos mengatakan tidak bisa diperluas dengan membalik tangan. Saya bilang pemerintah ini kan punya segala kekuatan. Tinggal perintah RT RW, tinggal perintah organisasi pemangku kepentingan,
data yang ada di Kemensos bisa diperluas menjadi data tambahan terdampak pandemi COVID. Kan begitu. Itu di salah satu TV tanggal 25, tanggal 24 Maretnya Pak, tanggal 2020, sebagai Ketua Umum APRI dan Presiden Gumregah Bakti Nusantara GBN, saya memang melayangkan surat terbuka kepada Presiden. Yang pertama ini. Kemudian berlanjut, ada kasus, kita tahu semua kasusnya. Saya tahun 2020 itu Pak D mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden 3 kali. Satu, persoalan relaksasi dan macam-macam ini. Yang kedua, khusus menyangkut kebijakan Presiden tentang leasing yang tidak dijalankan oleh perusahaan leasing. Saya sampaikan surat terbuka yang kedua. Yang ketiga, kepada seluruh BUMN dan BUMD saya minta CSR-nya untuk disalurkan kepada UMKM. Tanggal 21 Juli kemarin, saya menjadi koordinator forum pimpinan organisasi usaha rakyat kecil Nusantara melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Intinya 4 poin tadi. Ya. Kemudian tanggal 10 Agustus, mohon maaf, 10 Juli atau Agustus, lupa saya, sebagai Ketua Umum APRI dan Presiden GBN khusus melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. Dan saya pertama kali Pak, sebagai Ketua Umum APRI maupun Presiden GBN, selama pandemi COVID-19 ini, ditelepon oleh pemerintah tanggal 2 Agustus, diikutsertakan webinar dengan 5 kementerian. Menkes, Menkop, Kemendak, Kemenperin, dan Kemensos. Ya, selama 2 hari, tanggal 2 dan 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus saya juga diundang kembali oleh salah satu televisi. Waktu itu saya vulgar saja sampaikan. 12,8 juta usaha mikro yang mendapatkan BPUM tahun 2020 dan 2021, sebagian besar belum menjamah kepada pedagang kaki lima, termasuk pembagian sembako. Dari singkat ceritanya Pak Ade, saya juga terkaget-kaget ketika ada undangan dari protokoler Presiden. Makanya saya tadi bilang, ada yang unik, diksi yang diambil, pedagang kaki lima dan warung. Karena diksi ini menurut saya sebuah pemilihan diksi yang sangat sensitif. Ya. Oleh karenanya Pak Ade, baru kali ini saya menyampaikan atas apa yang saya sampaikan kepada Presiden dan jawaban Presiden. Saya tidak mengeluarkan rilis kepada media. Kenapa? Saya menjaga tata etik. Saya menunggu apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kita tahu semua, Menkop, Pak Teten Mas Duki secara vulgar menyampaikan bahwa perintah Presiden penyaluran BLT melibatkan asosiasi pedagang kaki lima. Oleh karena itu, saya melakukan maraton Zoom meeting untuk mempercepat persiapan dan konsolidasi. Namun saya sampaikan, tatkala nanti kita nggak dikasih plafon, kalian nggak boleh kecewa. Karena ini bukan otoritasnya Ketua Umum APRI, tapi otoritas dari Presiden Republik Indonesia melalui aparatur pemerintahan di bawahnya. Begitu Pak Ade. Pemirsa Gemapos TV, demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sekaligus dengan Presiden Gumregah Bakti Nusantara terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pedagang kaki lima sekaligus warung pinggir jalan. Nantikan untuk isu-isu berikutnya dengan Gemapos TV. Selamat pagi, salam. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Sama-sama.